Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Di sebuah rumah kecil berpagar besi hijau yang mulai berkarat, tinggal sepasang suami istri yang tampak begitu harmonis di mata para tetangga. Rumah itu memang tak megah, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Namun dari balik jendelanya yang selalu terbuka tiap pagi, aroma masakan rumahan, sapaan ramah, dan tawa lembut seorang wanita bernama Sinta menjadi hal yang selalu dirindukan oleh siapa saja yang lewat. Sinta, wanita muda berusia 28 tahun itu, dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahaja. Ia memiliki sorot mata teduh, senyum hangat yang selalu terukir di bibirnya, serta tutur kata yang halus dan menenangkan. Sinta adalah istri dari Rian, lelaki biasa yang bekerja sebagai pegawai toko elektronik. Kehidupan mereka memang tak mewah, namun cukup dan penuh cinta. Pagi-pagi buta, Sinta sudah terbiasa bangun lebih awal. Ia akan merapikan rumah, menyiapkan sarapan, dan membungkuskan bekal makan siang untuk Rian. Meskipun Rian tak pernah memintanya untuk repot-repot, namun bagi Sinta, merawat rumah tangganya adalah bentuk rasa cinta yang tulus. "Mas, sudah bangun? Sarapan sudah siap," ucap Sinta lembut saat masuk ke kamar dan melihat Rian masih terbaring. Rian menggeliat sebentar lalu tersenyum kecil. "Iya, bentar lagi bangun. Kamu masak apa hari ini?" "Sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi kesukaan Mas." Istriku memang terbaik," puji Rian sambil duduk dan mengusap rambutnya yang masih acak-acakan. Meski hidup mereka sederhana, tak pernah ada keluhan keluar dari mulut Sinta. Ia tak pernah menuntut barang-barang mewah, tak juga meributkan soal penghasilan Rian yang pas-pasan. Padahal jika saja ia mau, ia bisa hidup jauh lebih nyaman. Karena kenyataannya, Sinta bukanlah wanita biasa. Ia adalah anak sulung dari seorang pengusaha properti ternama di kota besar. Ayahnya memiliki perusahaan besar yang sudah berdiri sejak sebelum ia lahir. Namun sejak memutuskan untuk menikah dengan Rian 3 tahun lalu, Sinta memilih melepaskan segala fasilitas mewah yang ia miliki. Ia ingin hidup mandiri, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bahagia dengan sederhana. Bahkan, keluarganya pun nyaris tak pernah berkunjung ke rumah kecil yang kini ia tinggali bersama Rian. Bukan karena mereka memutuskan hubungan, tapi karena memang Sinta ingin membangun rumah tangganya tanpa campur tangan siapapun. Tetangganya, Bu Marni, sering memuji Sinta karena kerajinannya. "Ibu-ibu zaman sekarang jarang yang bisa kayak kamu, Sin. Ramah, rajin, gak pernah neko-neko. Padahal saya lihat dari gaya bicara kamu kayaknya orang berpendidikan tinggi, ya." Sinta hanya tersenyum. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan latar belakangnya. Bagi Sinta, kesederhanaan yang ia jalani bukanlah bentuk pengorbanan, tapi pilihan hidup yang ia cintai. Namun tidak semua orang memandang Sinta dengan kagum. Di balik hidupan harmonisnya bersama Rian, ada luka yang ia simpan rapat-rapat, perlakuan keluarga mertua yang sering membuatnya terluka. Ibu mertua Sinta, Bu Retno, adalah tipe wanita yang sangat memperhatikan penampilan dan status sosial. Ia tak pernah suka pada Sinta sejak awal. Baginya, menantu ideal adalah yang bisa berdandan glamor, punya latar belakang yang jelas, dan bisa membuatnya bangga di hadapan arisan ibu-ibu kompleks. Rian sendiri sebenarnya menyayangi Sinta, tapi ia terlalu lemah jika berhadapan dengan ibunya. Ia lebih sering diam saat ibunya berkata sinis pada Sinta,
berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Pernah suatu kali, saat mereka datang ke rumah mertua untuk makan malam keluarga, Bu Retno langsung melirik Sinta dari atas ke bawah dengan tatapan sinis. "Kamu gak bosen ya, Sin? Pakai baju model itu terus? Beli baju baru kek? Masa tiap datang ke sini gayanya kayak mau ke pasar?" ucap Bu Retno sambil tertawa pelan. Sinta hanya tersenyum dan menunduk. Rian pun hanya memandang ke arah lain, pura-pura tak mendengar. Sakit memang, tapi Sinta memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh suasana. Lagi pula, ia yakin Tuhan tak pernah tidur. Hari-hari Sinta berlalu dalam kesibukan kecil yang ia cintai. Ia membantu anak-anak tetangga belajar membaca, menjahit baju pesanan tetangga, dan sesekali membuat kue untuk dijual di warung sebelah. Dari aktivitas-aktivitas sederhana itu, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Setiap sore, ia duduk di teras sambil menikmati teh hangat, memandangi anak-anak kecil yang bermain di depan rumah. Kadang Rian pulang lebih awal dan ikut duduk bersamanya. "Mas, pernah gak Mas nyesel nikah sama aku?" tanya Sinta tiba-tiba, suatu sore. Rian menoleh, tampak kaget. "Kok kamu nanya gitu?" "Gak tahu. Kadang aku ngerasa, aku belum bisa jadi istri yang membanggakan. Apalagi buat ibu." Rian menghela napas. Ia tahu apa yang dimaksud Sinta. "Sinta, kamu istri yang paling baik yang pernah aku kenal. Kalau ibu belum bisa lihat itu bukan salah kamu. Itu salah ibu." Sinta tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi baginya sangat berarti. Namun seiring waktu, rasa sakit itu semakin menumpuk. Apalagi setelah Bu Retno makin sering mengadakan acara kumpul keluarga besar. Dan setiap kali itu terjadi, Sinta selalu diperlakukan seperti bayangan yang tak dianggap. Tapi Sinta masih tetap datang, masih tetap tersenyum, dan masih tetap menahan air matanya di ujung mata. Ia percaya bahwa orang yang sabar pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk bahagia. Satu hal yang tak diketahui oleh keluarga Rian, dan juga oleh Rian sendiri, adalah bahwa Sinta menyimpan rahasia besar. Rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tak pernah menceritakan siapa orang tuanya. Bahkan saat Rian melamarnya pun, ia hanya berkata bahwa keluarganya tinggal jauh dan tak terlalu suka urusan publik. Adiknya, Dio, adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih sering berkomunikasi dengannya secara rutin. Dio adalah adik laki-lakinya yang kini menjadi CEO menggantikan sang ayah yang sudah pensiun dini. Ia sering membujuk Sinta untuk kembali ke rumah, hidup seperti dulu, tapi Sinta selalu menolak. "Aku bahagia, Dik. Meskipun kamu gak percaya, tapi aku benar-benar bahagia di sini," ucap Sinta suatu kali saat mereka bertemu diam-diam di kafe. "Bahagia disakitin orang? Bahagia diremehin mertua yang gak tahu siapa kamu sebenarnya?" tanya Dio tak tahan. Sinta hanya mengangguk. "Aku gak butuh semua orang tahu siapa aku. Aku cuma butuh satu orang saja yang percaya dan menyayangiku. Tapi kalau orang itu sendiri gak bisa melindungimu dari keluarganya, kamu akan bertahan sampai kapan?" Sinta terdiam. Untuk pertanyaan itu, ia belum punya jawabannya. Waktu terus bergulir. Hari-hari bahagia dan luka datang silih berganti. Tapi Sinta tetap menjadi dirinya. Wanita sederhana, penuh senyum, dan penuh kesabaran. Namun dalam hatinya yang terdalam, Sinta tahu, akan ada waktunya, Tuhan membalikan semua keadaan. Akan ada saatnya dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena ia ingin orang-orang yang meremehkannya tahu bahwa kesederhanaannya bukan karena tidak mampu, tapi karena pilihan. Dan hari itu sudah semakin dekat. Pagi itu, seperti biasa, Sinta sudah bangun lebih awal dibanding siapapun di rumah mertuanya.
Bahkan sebelum ayam berkokok, dia telah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu halaman, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan. Ia melakukannya dengan tulus dan tanpa keluhan, meski bukan rumahnya sendiri, meski bukan tanggung jawabnya sepenuhnya. Sebagai seorang istri, ia hanya ingin menunjukkan baktinya. Namun, sayangnya, niat baik tidak selalu disambut dengan baik pula. Ibu mertuanya, Buati, adalah perempuan yang sangat memperhatikan penampilan dan status sosial. Baginya, menantu yang ideal adalah yang berdandan mewah, menggunakan tas bermerek, memakai perhiasan mencolok, dan bicara dengan gaya seperti sosialita. Bukan Sinta, yang hanya mengenakan daster katun sederhana dan wajah yang jarang tersentuh makeup. Setiap kali ada acara keluarga, Buati tak pernah ragu menunjukkan ketidaksukaannya. Bahkan di hadapan anggota keluarga lainnya. Seperti hari itu, saat keluarga besar suaminya berkumpul di ruang tengah untuk membahas acara ulang tahun ayah mertua yang ke-70. Sinta yang baru saja selesai menyiapkan teh dan kue, duduk perlahan di sudut ruangan, tak ingin merepotkan. Tapi baru saja ia duduk, suara cempreng Buati langsung menyapunya seperti tamparan dingin. Sinta, itu daster yang kamu pakai modelnya kayak pembantu, tahu nggak? Katanya sambil tertawa kecil, namun cukup lantang hingga seluruh ruangan menoleh ke arah Sinta. Sinta tersenyum kaku. Ia tak menjawab. Hatinya perih, tapi sudah terlalu sering ia disindir hingga kini ia mulai terbiasa. Kamu lihat si Dinda, menantu Mbak Ratna? Itu baru menantu. Wajah glowing, pakaian bermerek, mobilnya juga Alphard, bukan motor tua seperti yang kamu dan Rama pakai. Lanjut Buati sambil menunjuk ke arah wanita di sebelahnya yang sedang tersenyum anggun. Meskipun dari tatapannya jelas ia menikmati drama kecil ini. Sinta menunduk. Nama Rama adalah suaminya. Lelaki yang ia cintai dengan sepenuh hati. Lelaki yang memilih hidup sederhana bersama Sinta meski ia sebenarnya bisa memilih kehidupan yang lebih mewah bersama wanita seperti Dinda itu. Tapi yang membuat Sinta semakin hancur adalah sikap Rama yang hanya diam. Duduk di samping ibunya, menatap kosong tanpa keberanian untuk membela istrinya sendiri. Entah karena takut atau karena sudah lelah dengan pertengkaran yang sering muncul setiap kali ia membela Sinta. Yang pasti, diamnya Rama menambah luka di hati Sinta. Setelah acara makan siang bersama, Sinta memilih untuk membereskan piring-piring dan peralatan makan sendiri. Ia membawa semuanya ke dapur tanpa bantuan siapapun. Tangannya sibuk, tapi pikirannya kacau. Sering ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku masih bertahan di rumah ini? Kenapa aku masih berharap mereka akan menerimaku? Sinta tak pernah menceritakan latar belakang keluarganya kepada siapapun. Sejak menikah, ia memilih hidup sederhana bersama Rama, menjauh dari kemewahan keluarganya sendiri. Bukan karena ia ingin menyiksa diri, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada kekayaan orang tuanya. Tapi ternyata, pilihannya itu membuatnya diinjak-injak. Saat sedang mencuci piring, Sinta mendengar suara-suara di ruang tamu. Bu, Sinta tuh bukan pilihan yang tepat buat Rama. Cantik juga enggak, gaya kampungan. Masa kamu tega cucu-cucumu nanti dididik sama perempuan kayak gitu? Ujar seorang tante, sepupu dari ibu mertuanya. Tapi Rama yang milih dia sendiri. Ya saya cuma bisa diam, sahut Buati dengan nada getir. Ya kalau saya jadi ibu sih udah saya usir dari dulu, Bu. Sinta menggenggam erat piring di tangannya, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu betul, semua perkataan itu ditujukan untuknya. Ia tahu dirinya dianggap hina di rumah itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah mendengar bahwa ia tidak dianggap cukup baik untuk menjadi seorang ibu di masa depan. Malamnya, ketika Rama masuk ke kamar, Sinta duduk di tepi ranjang. Matanya sembab.
Ia sudah tidak mampu menyembunyikan air matanya hari itu. "Kenapa kamu diam aja, Ram?" tanyanya pelan. Rama menghela napas, lalu duduk di samping Sinta. "Aku capek, Sin. Kalau aku jawab mereka, nanti malah tambah panjang. Kamu tahu sendiri ibu gimana." Sinta menatap wajah suaminya, wajah yang dulu begitu ia kagumi karena keberaniannya melawan dunia demi cinta mereka. Tapi kini, lelaki itu terlihat pengecut. Ia sembunyi di balik kata, "capek," untuk membiarkan istrinya dihina setiap hari. "Aku cuma minta kamu lihat aku. Aku bukan perempuan murahan. Aku bukan pembantu. Aku istrimu," ucap Sinta sambil menahan isak. Rama tak menjawab. Ia hanya meraih tangan Sinta dan menggenggamnya sebentar sebelum mematikan lampu kamar. Meninggalkan Sinta tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Hari-hari berikutnya, tak ada perubahan. Buati semakin gencar menyindir Sinta. Bahkan urusan masakan pun dijadikan bahan hinaan. Rasanya kayak makanan warteg. "Masa neneknya Rama dulu masaknya seenak ini? Kamu kayak nggak punya lidah aja," cetusnya sambil mendorong piring ke tengah meja. Sinta masih menahan diri. Tapi ada luka yang terus bertumpuk dan membusuk dalam diam. Ia mencoba bertahan, mencoba mengingat alasan mengapa ia memilih hidup bersama Rama. Tapi yang ia dapatkan hanya sepi. Bahkan senyum suaminya pun kini terasa hambar. Puncaknya terjadi saat ada arisan keluarga besar di rumah mereka. Semua berkumpul, berpakaian mewah, membawa mobil-mobil besar yang terparkir berjejer di halaman. Sinta yang mengenakan baju gamis sederhana warna hijau pastel bahkan tidak sempat disambut. Ia dianggap tidak penting. Saat mencoba menyapa beberapa orang, mereka hanya tersenyum tipis dan berpaling. Sinta memilih duduk di dapur sambil membantu menyiapkan minuman. Tapi Buati datang menghampirinya dengan ekspresi seolah sedang melihat noda di tembok. "Sinta, kamu jangan bikin malu keluarga. Kenapa sih kamu nggak belajar dari menantu lain? Minimal ganti baju dong. Itu kain kamu udah lusuh, warnanya kusam," katanya nyaring. Beberapa orang yang sedang melintas menoleh. Sinta tercekat. "Kalau kamu nggak bisa bikin keluarga ini bangga, lebih baik kamu nggak usah ikut acara ini. Pergi saja. Kamu bikin malu." Hening. Semua diam. Tak ada yang membela. Sinta berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tak kuat lagi. Ia hanya ingin keluar dari sana. Ia mengambil tas kecilnya, berbalik dan menuju pintu depan tanpa suara. Tapi baru saja ia hendak membuka pintu, suara klakson keras terdengar dari luar. Mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Kaca jendela mobil perlahan diturunkan. Dari dalam mobil, muncul wajah yang sangat dikenalnya. "Sin," panggil suara itu. Sinta menoleh. Matanya membulat. Itu adiknya, Aditya. Dengan setelan jas elegan dan kacamata hitam, Aditya keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju kakaknya. "Aku jemput kamu. Ayah sama ibu nunggu di rumah. Kita udah cukup diam," katanya sambil memeluk Sinta yang masih berdiri kaku di teras. Semua mata tamu yang hadir kini tertuju pada mereka. Dari dalam rumah, Buati keluar dan terdiam di ambang pintu. "Ini, adik kamu?" gumam Buati tak percaya. Aditya menatap wanita itu dengan pandangan tajam, lalu melempar senyum datar. "Iya, saya adik kandung Sinta. Dan saya juga direktur PT Arwana Group. Tadi saya baru pulang dari pertemuan dengan duta besar. Jadi maaf kalau terlambat menjemput kakak saya yang selama ini kalian perlakukan semena-mena." Beberapa orang langsung terdiam. Dinda, menantu yang selama ini dibangga-banggakan, bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajah-wajah yang tadinya mencibir, kini saling bertatapan canggung.
Aditya meraih tangan Sinta dan membukakan pintu mobil untuknya. Ia menunduk sedikit kepada semua yang menyaksikan, lalu berkata pelan tapi menusuk, "Terima kasih sudah menjaga kakakku," dengan hinaan. Pintu mobil tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta melihat rasa malu di wajah Buati. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan rumah itu bersama semua luka, kenangan, dan aib yang selama ini ditutupi Sinta demi menjaga harga diri rumah tangganya. Udara pagi itu terasa lembab, menyesakkan dada. Aroma seduhan kopi di meja makan tak mampu mengusir dingin yang merayap masuk ke dalam hati Sinta. Ia duduk di ujung meja, diam, seperti biasa. Matanya tak berani menatap siapapun. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di seberangnya, Bu Lestari, ibu mertuanya, menatap sinis sambil mengaduk teh. Tatapan yang sudah berkali-kali Sinta terima sejak hari pertama ia tinggal di rumah ini. Dulu, ia berharap tatapan itu akan berubah seiring waktu, seiring pengorbanan dan perhatian yang ia berikan. Tapi ternyata, harapan itu hanya miliknya seorang. Kalau perempuan itu tahu diri, seharusnya dia paham, ini rumah keluarga, bukan rumah kontrakan yang bisa seenaknya ditempati. Sindir Bu Lestari tanpa sedikit pun menyebut nama. Sinta menunduk. Ia tahu ucapan itu untuknya. Sama seperti ucapan-ucapan sebelumnya, yang disisipkan dalam nada rendah hati namun penuh belati. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba tidak meneteskan air mata. Sudah terlalu sering ia menangis dalam diam. Kali ini, ia hanya ingin tegar, meski retak di dalamnya kian membesar. Rian duduk di samping ibunya. Tatapannya kosong. Sama seperti biasanya, ia tidak bicara, tidak juga membela. Seakan semua luka yang ditorehkan ibunya ke hati istrinya, tak lebih dari angin lalu yang tak perlu dipedulikan. Sinta melirik suaminya. "Mas," panggilnya pelan, mencoba memecah kesunyian yang menyesakkan. Rian menoleh, hanya sekilas. "Kenapa?" Suaranya datar. Sinta menggigit bibir. Tidak jadi berbicara. Ia ingin mengatakan bahwa ia lelah, bahwa ia ingin keluar sebentar dari rumah ini untuk sekadar menghirup udara segar, tapi ia tahu permintaan itu akan dianggap manja. Ia tahu, setiap kali ia mengeluh, Bu Lestari akan menuduhnya tidak tahu bersyukur. Katanya, perempuan sepertinya seharusnya berterima kasih karena sudah diizinkan tinggal di rumah keluarga yang terhormat. Enggak apa-apa. Sinta akhirnya menjawab lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rian. Seusai sarapan, Sinta kembali ke kamar. Di dalam ruangan kecil yang menjadi satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega, ia duduk di tepi ranjang dan memejamkan mata. Ingatannya melayang ke masa sebelum menikah. Saat semuanya masih penuh cinta dan harapan. Dulu, Rian bukan laki-laki yang dingin. Ia sosok penyayang yang hangat, selalu memuji kesederhanaan Sinta, selalu berkata bahwa cinta mereka cukup untuk menghadapi apapun. Tapi semua itu berubah sejak mereka tinggal di rumah ini. Rian berubah menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kini, ia lebih banyak diam, lebih banyak mengiyakan ibunya daripada mendengar suara hatinya sendiri. Sinta tahu, Rian bukan pria jahat, tapi ketakutannya pada ibunya membuatnya lumpuh. Ia tak pernah belajar berdiri di atas pilihannya sendiri. Dan Sinta, sebagai istri, terpaksa harus menelan kenyataan bahwa ia mencintai pria yang tak mampu melindunginya. Hari itu, Bu Lestari kembali menyindirnya saat sedang mencuci piring. Di depan bibi-bibi keluarga yang sedang berkunjung, wanita itu dengan lantang berkata, "Perempuan zaman sekarang itu aneh. Ya, dikasih tempat tinggal masih aja murung terus. Gak cantik, gak pandai bicara, gak pintar masak. Mau jadi apa?" Tawa kecil dari bibinya menyambut ucapan itu. Tak satu pun memprotes.
Mereka semua terbiasa dengan cara Bu Lestari bicara. Tajam, menusuk, tapi dibalut senyum ramah. Sinta diam, tangannya tetap bekerja mencuci piring, meski air matanya hampir tumpah. Malamnya, Sinta memberanikan diri berbicara kepada Rian. Ia ingin tahu, adakah sedikit ruang dalam hati suaminya yang masih ingin berjuang untuk mereka. "Mas, aku cuma mau nanya satu hal," katanya pelan saat mereka berbaring di ranjang. Kalau aku pergi dari rumah ini, Mas ikut aku, atau tinggal di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Rian tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menghela napas berat. "Sinta, jangan aneh-aneh. Ini rumah orang tuaku. Kita harus hormat. Lagi pula ibu nggak sejahat itu kok. Kamu aja yang sensitif." "Dad." Sinta memejamkan mata. Kalimat itu, entah sudah berapa kali ia dengar. Ia sensitif. Ia terlalu perasa. Ia membesar-besarkan masalah. Tapi luka ini nyata. Luka karena diabaikan. Luka karena tidak dibela. "Mas, aku hanya butuh kamu berdiri di sampingku. Bukan melawan ibumu, tapi menenangkan aku. Menguatkan aku. Bukankah itu tugas suami? Kenapa sih harus ribut terus sama ibu? Kamu tahu kan, aku nggak suka konflik. Justru karena kamu nggak pernah membela aku, konflik ini nggak pernah selesai." Sinta menaikkan suaranya, lalu langsung menyesal. Ia menunduk. "Maaf, aku hanya lelah, Mas." Rian tidak menjawab. Ia memutar badan membelakangi Sinta. Isyarat bahwa ia tak ingin melanjutkan pembicaraan. Sinta menangis dalam diam. Lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Bu Lestari makin leluasa melukai dengan kata-kata. Keluarga besar hanya diam, seolah semua yang terjadi adalah bagian dari kehidupan biasa. Rian semakin menjauh, sibuk dengan pekerjaannya, pulang malam dan langsung tidur. Sinta merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Satu-satunya yang memberinya kekuatan adalah adiknya, Rangga. Meski Sinta jarang bercerita, Rangga seakan tahu bahwa kakaknya menyimpan luka. Beberapa kali ia mengirim pesan, mengajak Sinta pulang atau sekadar bertemu. Tapi Sinta selalu menolak dengan alasan sibuk atau tidak enak meninggalkan rumah. Sinta masih berusaha kuat. Ia masih percaya, suatu hari nanti, Rian akan melihat luka di hatinya. Bahwa Rian akan sadar, seorang istri tidak hanya butuh atap dan makanan, tapi juga perlindungan dan penghargaan. Namun harapan itu mulai pudar ketika pada suatu malam, Rian berkata, "Kalau kamu nggak kuat, kamu boleh pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nanti kalau ibu udah tenang, kamu balik lagi ke sini." Sinta terdiam. Jadi begitu cara Rian menyelesaikan masalah? Mengusirnya perlahan-lahan? Melemparnya kembali ke rumah orang tuanya? Seolah ia adalah beban yang tak sanggup ia bawa? "Aku bukan orang luar, Mas. Aku istrimu. Aku menikah denganmu, bukan hanya dengan senyummu saat pacaran, tapi juga semua tanggung jawabmu setelah jadi suami," ucap Sinta lirih. Rian tidak menjawab. Lagi-lagi diam adalah jawabannya. Malam itu, Sinta menatap cermin lama. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Tapi ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tekan. Harga dirinya. Ia membuka lemari kecil, menarik sebuah kotak yang ia simpan rapat selama ini. Di dalamnya, ada sebuah ponsel lama yang sudah lama ia matikan. Ia nyalakan, dan beberapa pesan masuk. Dari adiknya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik. "Rangga, kakak butuh kamu. Besok ada acara keluarga besar di rumah mertua.
Kakak ingin kamu datang, jemput kakak. Esoknya, suasana rumah ramai. Keluarga besar berkumpul. Acara ulang tahun pernikahan mertuanya yang ke-30 tahun. Semua anggota keluarga berkumpul, tertawa, berfoto, tapi tidak dengan Sinta. Sinta kembali duduk di sudut ruangan. Seperti biasanya, ia hanya diam, melayani makanan, membereskan gelas, dan menjadi pelayan tak bergaji di rumah sendiri. Lalu, suara Bu Lestari kembali terdengar, keras dan lantang. Sinta, kamu jangan mondar-mandir bawa nampan. Nanti malu sama tamu-tamu keluarga besar. Kamu kan cuma menantu, bukan tuan rumah. Beberapa orang tertawa pelan. Rian hanya diam. Lagi-lagi, suaminya tak bersuara. Sinta menunduk, tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang sudah terlalu lama ia pendam. Tak lama, suara klakson mobil terdengar dari luar. Mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah. Jendela kacanya turun perlahan. Sosok lelaki muda bersetelan rapi melambai dari dalam. "Assalamualaikum, Kak," serunya. Semua mata menoleh. Beberapa kerabat berdiri dan mengintip dari jendela. Sinta perlahan berdiri. Ia berjalan ke arah pintu, melewati tatapan heran semua orang. Rangga turun dari mobil, membuka pintu belakang. "Ayo, Kak, kita pulang." Sinta mengangguk, lalu melangkah keluar. Diam, penuh wibawa. Saat itulah Bu Lestari bangkit berdiri. Mau kemana kamu, Sinta? Ini belum selesai acaranya." Sinta menoleh perlahan. Senyum tipis di wajahnya kini tak lagi terlihat rapuh. "Saya pulang, Bu. Saya bukan pelayan di rumah ini. Saya menantu, tapi tak pernah dianggap. Sekarang biar saya yang menentukan harga diri saya sendiri." Semua terdiam. Tak ada yang bersuara. Rian menatap kosong, seolah tak percaya dengan keberanian Sinta. Mobil mewah itu pun melaju pelan, meninggalkan rumah besar yang tak pernah memberi kehangatan. Di dalam mobil, Rangga menggenggam tangan kakaknya. "Kak, kamu nggak sendiri. Kami selalu siap jadi tempat pulangmu." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta tersenyum. Sebuah senyum penuh luka, tapi juga penuh kekuatan baru. Sore itu langit mendung, seolah menggambarkan perasaan yang menggelayut dalam hati Sinta. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam undangan yang baru saja diberikan Rian, suaminya. Undangan itu berwarna merah marun, mengkilap, dan bertuliskan kaligrafi emas yang indah. Mewah. Seperti biasa, Bu Rini, ibu mertua Sinta, tak pernah main-main dalam hal menggelar acara. Sekecil apapun agendanya, harus terasa megah. Dan kali ini, acara yang akan digelar adalah pertemuan keluarga besar sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Rian yang ke-35. Sinta memandang surat undangan itu lama. Ada keraguan, ada rasa tak nyaman. Sudah berkali-kali ia merasa tidak dianggap di dalam keluarga itu. Sudah terlalu sering perlakuan dingin dan tajam menghampirinya setiap kali bersua dengan mertua dan ipar-iparnya. Bukan karena ia berbuat salah, tapi lebih pada penampilan dan latar belakang yang mereka nilai tak sebanding. Padahal, Sinta tak pernah membanggakan asal-usulnya. Ia memang memilih hidup sederhana, menjauh dari sorotan keluarga besarnya yang kaya raya dan lebih senang menjadi wanita mandiri. Keputusan yang justru membuatnya dianggap tak memiliki apa-apa oleh keluarga suaminya. "Sayang, kamu ikut, ya?" Suara Rian memecah lamunannya. Pria itu duduk di sebelahnya, meraih tangannya dengan lembut. Sinta menoleh, menatap suaminya sejenak. "Aku rasa, aku nggak perlu ikut, Yan. Toh,
Biasanya juga aku cuma jadi pajangan. Kadang dilirik saja tidak. Rian menghela napas. Ia tahu apa yang dirasakan istrinya bukan sekadar cemburu atau kepekaan berlebihan. Memang benar. Ibu dan saudara-saudaranya sering memperlakukan Sinta seperti orang asing. Bahkan ibunya sendiri tak segan-segan menyindir atau mempermalukan Sinta secara halus. Seolah itu hal wajar yang bisa diterima. Tapi aku butuh kamu di sana. Aku pengen tunjukin kalau kamu tetap istri terbaik buatku, apapun kata mereka. Sinta tersenyum tipis. Ia tahu Rian tulus, walau kadang terlalu lemah untuk menegur keluarganya sendiri. Tapi demi suaminya, ia akan datang. Walau hanya dengan pakaian sederhana, walau ia tahu akan jadi bahan bisik-bisik, walau mungkin ia akan dilukai lagi oleh kata-kata yang seolah biasa tapi menusuk di hati. Hari yang dinanti pun tiba. Sinta berdiri di depan cermin, mengenakan gamis polos berwarna biru muda dan kerudung senada. Ia merapikan hijabnya perlahan, menyematkan bros kecil berbentuk bunga yang dulu diberikan adiknya saat ulang tahun. Riasan wajahnya tipis, nyaris tanpa warna. Ia tak pandai berdandan, dan ia pun tak pernah tertarik untuk menyaingi penampilan menantu-menantu kesayangan Bu Rini yang selalu tampil mewah dan memukau. Rian datang menghampiri dari belakang, tersenyum melihat penampilan istrinya. "Kamu cantik, seperti biasa," katanya, tulus. Sinta hanya mengangguk kecil. Mereka berangkat bersama, naik mobil Rian yang sederhana, dan sepanjang perjalanan, Sinta berusaha menenangkan pikirannya. Ia menguatkan hati bahwa dirinya hadir bukan untuk dinilai siapa-siapa, melainkan menemani suaminya yang ingin menunjukkan bahwa mereka masih sepasang suami istri yang utuh dan harmonis. Rumah besar milik Bu Rini sudah ramai saat mereka tiba. Deretan mobil mewah parkir di sepanjang jalan masuk. Tamu-tamu berdandan glamor berjalan keluar masuk pintu utama. Musik lembut mengalun dari dalam rumah, dan lampu-lampu gantung kristal menambah kesan megah. Saat mereka masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh. Beberapa hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Ada juga yang menyunggingkan senyum miring. Dan ada yang menyambut dengan basa-basi. Itu menantu yang katanya guru les itu, ya?" Bisik seseorang yang terdengar cukup jelas meski bernada pelan. "Iya, yang bajunya selalu polos itu. Suka banget pakai warna kalem. Gak pernah belajar make up kayaknya," sahut yang lain, dengan tawa ditahan. Sinta pura-pura tidak mendengar. Ia berdiri di samping Rian, berusaha menyapa beberapa tamu yang dikenalnya, lalu mengikuti alur keramaian itu menuju ruang utama. Di sana, Bu Rini tampak sibuk menyambut para tamu penting. Mengenakan kebaya emas dan riasan tebal, perempuan itu terlihat begitu percaya diri dan penuh kebanggaan. Namun ketika matanya menangkap Sinta, senyum di wajahnya mengendur. "Oh, kamu datang juga," ucapnya datar. Sinta hanya tersenyum. "Iya, Bu." Rian mengajak. "Ya sudah, kamu duduk di belakang saja. Ya, jangan berdiri di tengah, nanti fotonya jelek," kata Bu Rini ringan, lalu berlalu tanpa menunggu jawaban. Rian menatap istrinya. Wajahnya terlihat menyesal, tapi seperti biasa, ia hanya bisa memegang tangan Sinta lebih erat, seolah itu cukup untuk menghapus luka dari ucapan ibunya. Sinta berjalan ke arah bangku di sudut ruangan, duduk sendiri tanpa teman bicara. Ia memperhatikan suasana di sekelilingnya, gelak tawa, candaan hangat, saling memuji penampilan. Ia tak termasuk di dalam percakapan itu. Beberapa menantu lain sibuk memamerkan tas baru, perhiasan, atau cerita tentang liburan ke luar negeri. Sinta hanya duduk diam, menatap meja kecil di depannya. Tak lama, seorang iparnya, istri dari kakak Rian, datang menghampiri.
Kamu bawa kue sendiri, Sin? Tanyanya sambil menatap dus kecil di tangan Sinta. Sinta mengangguk. Aku bikin brownies untuk disajikan. Oh, lucu juga ya. Kamu masih suka bawa makanan sendiri. Padahal di sini sudah ada catering mahal, katanya dengan nada meremehkan. Sinta hanya tersenyum. Tak lama kemudian, kejadian yang paling memalukan pun terjadi. Saat sesi foto keluarga besar dimulai, Bu Rini tiba-tiba menunjuk ke arah Sinta. Kamu jangan ikut dulu, ya. Yang ini khusus untuk keluarga inti dan menantu yang benar-benar kami anggap bagian dari keluarga. Katanya, disaksikan banyak orang. Sinta terpaku. Rian terlihat kebingungan. Ia hendak bicara, tapi bibirnya kaku. Ia seperti terjebak antara keberaniannya untuk membela istrinya dan tekanan dari ibu serta keluarganya. Sinta bangkit dari tempat duduk. Ia menunduk sebentar, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah. Udara malam terasa lebih hangat daripada suasana di dalam sana. Ia duduk di tepi halaman, di bangku taman kecil. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena marah, tapi karena sedih yang begitu dalam. Ia tak ingin menangis, tapi matanya panas. Berkali-kali ia menarik napas, mencoba menahan tangis yang nyaris pecah. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam panjang dan mengkilap perlahan memasuki halaman depan. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah, membuat para tamu menoleh heran. Sinta menoleh pula, dan matanya membelalak pelan. Dari balik kemudi, seorang wanita muda turun, berpenampilan elegan, mengenakan blazer putih dan celana panjang dengan kacamata hitam di atas kepala. Dia berjalan cepat menuju Sinta. Kak Sinta, kamu gak jawab pesan dariku. Aku kesini jemput kamu, ucapnya. Sinta berdiri pelan. Wanita itu, Dinda, adiknya, tampak cemas dan kesal. Maaf, aku lupa cek ponsel tadi, balas Sinta pelan. Dinda menatap kakaknya, lalu menoleh ke arah rumah. Wajahnya berubah dingin. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang membuat kakaknya keluar dari acara megah itu dan duduk sendirian. Beberapa tamu mulai berbisik. Siapa itu? Tanya salah satu wanita bergaun merah. Itu, adiknya? Tapi kok datang pakai mobil seperti itu? Dinda memeluk Sinta sebentar, lalu meraih tangan kakaknya, membawanya menuju mobil. Yuk, pulang. Kamu gak perlu ada di tempat yang gak tahu cara menghargai orang baik, katanya dengan nada pelan tapi tegas. Saat Sinta membuka pintu mobil dan masuk ke dalam, semua mata tertuju padanya. Para tamu terdiam, bahkan Bu Rini yang sedang berbicara pun berhenti mendadak. Mereka semua menatap ke arah mobil mewah yang pelan-pelan melaju keluar dari halaman. Hening. Tak ada satupun yang bisa berkata-kata. Hanya tatapan kaget dan bisik-bisik yang tertahan. Baru sekarang mereka sadar bahwa wanita yang selalu mereka rendahkan selama ini ternyata memiliki sesuatu yang tak bisa mereka beli. Harga diri, kesederhanaan yang tulus, dan keluarga yang tak perlu pamer tapi penuh kasih. Sinta memejamkan mata di dalam mobil. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia tahu, malam ini mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar. Dan ia siap menghadapinya, dengan kepala tegak. Sinta merasa matanya sedikit berkunang-kunang ketika melangkah masuk ke ruang makan besar rumah keluarga mertuanya. Tempat yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan. Hari itu adalah acara besar keluarga mereka, reuni besar yang diadakan setiap tahun. Namun, Sinta merasa seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya. Dia mengenakan gaun sederhana yang sudah lama ada di lemari, namun tetap nyaman dipakai. Sejak pertama kali menikah dengan Rian, dia selalu merasa bahwa dia tidak cocok dengan dunia mewah yang dimiliki oleh keluarga suaminya. Sinta mengatur napas,
mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pandangan orang-orang yang mulai menilai kehadirannya. Dia tahu, keluarganya Ryan selalu menganggap dirinya berbeda. Bukan hanya karena dia bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi juga karena penampilannya yang jauh dari kata glamor. Saat mereka duduk bersama di meja makan, Sinta bisa merasakan tatapan tajam dari ibu mertuanya, Bu Rini, yang sudah menatapnya sejak dia pertama kali masuk. "Ryan, kenapa kamu membawa dia ke sini? Apakah kamu tidak malu dengan penampilannya?" Suara ibu mertua yang keras dan menusuk itu membuat Sinta terkesiap. Dia menoleh ke suaminya, berharap ada kata pembelaan, tetapi yang dia temui hanya tatapan kosong dari Ryan. Seperti biasa, dia lebih memilih untuk diam. Hanya matanya yang menunduk, tidak berani untuk melawan ibu kandungnya. Sinta menghela napas pelan. Kenapa harus seperti ini? Dia tidak bisa mengerti mengapa Bu Rini selalu merasa seperti dirinya orang asing. Seperti selalu ada kesenjangan yang menghalangi mereka untuk benar-benar mengenal satu sama lain. Tapi, hari itu, kesenjangan itu sepertinya sudah tidak bisa lagi disembunyikan. "Dia bukan wanita yang tepat untuk kamu, Ryan. Kamu bisa memilih yang lebih baik dari ini," kata ibu mertuanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sedikit rasa sakit yang menyusup di dadanya, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Apalagi yang bisa dia lakukan selain diam dan menerima semua hinaan itu? Kenapa kita harus menuruti pilihannya? "Aku ingin kita semua bahagia, Bu." Ryan akhirnya membuka mulut, namun hanya untuk mengucapkan kalimat yang sangat umum dan tanpa kedalaman. Tapi jawabannya terlalu lemah untuk bisa memberikan perlindungan pada Sinta. Ia tidak berani melawan ibunya, tidak berani membela istrinya yang bahkan tidak bisa dia sebut sebagai keluarga yang seutuhnya di mata ibu mertuanya. Sinta merasakan sakit di dadanya, namun dia mencoba untuk tetap tegak berdiri. "Aku hanya ingin hadir di sini sebagai istri Ryan, Bu. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku berusaha. Aku mohon, beri aku kesempatan." Tapi suara ibu mertuanya semakin meninggi. "Apa kamu pikir aku akan diam saja melihat kamu membawa malu keluarga ini? Kamu tidak pantas berada di sini," kata Bu Rini, yang lalu bangkit dari kursinya, seakan ingin memperlihatkan betapa kecewanya dia terhadap kehadiran Sinta. Tidak ada yang berani berbicara. Semua tamu yang ada di ruang makan itu hanya menunduk, menahan diri. Beberapa dari mereka bahkan menatap Sinta dengan rasa kasihan, seolah mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka mungkin tahu bahwa Sinta sedang dihancurkan oleh kata-kata yang tajam itu, namun mereka tidak tahu harus melawan siapa. Ryan hanya duduk diam, semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang bahkan tidak dia bisa ungkapkan. Sinta merasakan matanya mulai terasa panas, namun dia menahan air mata yang mulai ingin keluar. Dia tidak ingin menangis di depan semua orang, apalagi di hadapan ibu mertuanya yang tidak pernah berhenti menghinanya. "Pergilah, Sinta. Kamu tidak diinginkan di sini." Suara Bu Rini akhirnya menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Sinta merasa seluruh tubuhnya lemas, namun dia tetap berdiri tegak. Dengan segala kekuatan yang dia punya, Sinta mengangkat dagunya, menatap ibu mertuanya yang sudah lama menyakitinya. Sinta tahu, tidak ada yang bisa mengubah pandangan Bu Rini terhadap dirinya. Dia sudah mencoba begitu keras, namun tetap saja, dia hanya akan dianggap sebagai perempuan yang tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga itu. Dengan perlahan, Sinta mengalihkan pandangannya ke suaminya, Ryan. Dia ingin sekali mendengar kata-kata pembelaan darinya. Tapi dia tahu, itu tidak akan pernah terjadi. Ryan lebih memilih untuk menyendiri dan tidak melibatkan dirinya dalam konflik ini. "Ryan, aku tidak akan tinggal di sini lagi," ujar Sinta dengan suara yang serak, namun tetap penuh ketegasan.
Sinta tidak peduli lagi dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya ingin keluar dari tempat yang membuatnya merasa seperti bukan siapa-siapa. Aku akan pulang. Namun, ketika dia berbalik dan hendak pergi, sebuah suara memecah keheningan yang mencekam di ruangan itu. Sinta, terdengar suara lembut dari arah pintu. Sinta menoleh dan melihat seorang pria yang baru saja masuk ke dalam ruang makan, mengenakan jas hitam mewah yang membuatnya tampak sangat berbeda dari orang-orang yang ada di sana. Dia adalah adik Sinta, Andre. Sinta terkejut, matanya membelalak. Andre. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Sejak menikah dengan Rian, hubungan Sinta dan adiknya memang agak renggang, namun tidak pernah ada rasa permusuhan di antara mereka. Dan sekarang, adiknya muncul tepat ketika keadaan Sinta sedang terpuruk. Jangan khawatir, Kak. Aku di sini untuk menjemputmu, ujar Andre dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Ini sudah cukup. Mereka tidak pantas memperlakukanmu seperti ini. Sinta merasa seperti ada batu besar yang terangkat dari pundaknya. Rasa lega yang luar biasa merasuk ke dalam hatinya begitu melihat adiknya datang untuk menolongnya. Sinta menatap Rian sekali lagi, namun kali ini tidak ada penyesalan di matanya. Dia sudah cukup dipermalukan di depan keluarga mertuanya. Dia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Jangan lagi berpikir kamu harus tetap tinggal di sini, ujar Andre, sambil melangkah maju dan merangkul Sinta, menggandengnya pergi dari ruang makan. Sinta merasakan kekuatan yang diberikan oleh adiknya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengikuti langkah Andre. Mereka meninggalkan semua tatapan yang memandang mereka, meninggalkan semua kebencian dan penghinaan yang ditujukan kepada dirinya. Saat mereka berjalan menuju pintu, Sinta merasakan mata Rian yang masih mengikuti setiap gerakannya. Tapi dia tidak peduli lagi. Apa yang lebih penting sekarang adalah kebebasannya, dan dia tidak akan kembali ke dunia yang sudah lama mengekangnya. Dunia yang penuh dengan tatapan sinis, penolakan, dan kebencian. Ketika mereka keluar dari rumah itu, Andre membuka pintu mobil mewahnya dan mengizinkan Sinta masuk. Mobil itu terasa begitu berbeda dari mobil yang biasa digunakan oleh keluarga mertuanya. Sinta duduk dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa sangat lega karena akhirnya bisa keluar dari penjara itu. Namun di sisi lain, dia merasa seperti kehilangan segalanya. Andre menatap Sinta dengan penuh perhatian. Kak, kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku ada di sini untukmu. Kamu tidak perlu merasa kecil lagi. Sinta mengangguk, meskipun hatinya masih berat. Terima kasih, Andre. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Jangan berpikir tentang itu sekarang. Fokuslah pada diri kamu. Semua akan baik-baik saja. Mobil itu melaju meninggalkan rumah mertuanya, meninggalkan segala kenangan buruk yang selalu mengikatnya di sana. Namun, bagi Sinta, perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Sinta melangkah keluar dari rumah itu, tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya berat, seakan setiap inci tubuhnya menahan beban yang luar biasa. Suara derap langkahnya yang gemerisik di atas lantai rumah mewah itu terasa semakin sepi, semakin menekan dadanya. Di luar sana, udara malam yang sejuk menyambutnya, namun tidak bisa menghalau perasaan yang membekas begitu dalam. Di luar sana, hidup harus tetap berjalan, namun perasaan yang ia bawa terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Ia keluar dari halaman rumah itu dengan langkah-langkah terhuyung. Meskipun kakinya lelah, pikirannya lebih lelah lagi. Kejadian tadi masih terbayang jelas. Seakan-akan ia masih bisa mendengar suara ibu mertuanya yang dengan lantang memerintahkannya pergi, seperti dia hanyalah seorang pelayan yang tak punya harga diri. Kata-kata itu masih bergema dalam telinganya. Pergi dari sini.
Kamu tidak pantas ada di keluarga ini. Tangan Sinta menggenggam tas kecil yang ada di pundaknya, tubuhnya gemetar, namun ia terus melangkah. Matahari baru saja terbenam, menciptakan langit yang kelam, persis seperti hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang, hari di mana ia merasa benar-benar tidak berarti di mata orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Sinta bisa mendengar suara mobil yang mendekat, namun ia tidak berbalik. Tidak ada niat sedikit pun untuk menoleh, meskipun rasa sakit yang terpendam sudah semakin dalam. Namun, ketika mobil itu berhenti di depan matanya, suara pintu terbuka, dan seseorang menyebut namanya dengan lembut, hatinya yang patah ini seakan kembali menyesuaikan detaknya. Sinta, kamu tidak apa-apa. Sinta menoleh pelan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan senyum tulus yang menenangkan hati. Adiknya, Gita, berdiri di sana dengan mobil mewah yang baru saja diparkir di sampingnya. Wajah Gita yang cerah kontras dengan Sinta yang masih tenggelam dalam kesedihan. Namun, di mata Gita, Sinta bisa melihat sebuah empati yang begitu besar, jauh melebihi apa yang pernah ia dapatkan dari orang-orang yang selama ini dianggap keluarganya. Gita, suara Sinta terdengar serak, hampir teredam oleh isak tangis yang sulit ditahan. Ia mencoba menahan air mata, tapi itu sangat sulit. Ia sudah terlalu lama menahan perasaan ini. Semua yang ia rasakan begitu berat, dan malam ini adalah puncak dari segala kekecewaannya. Gita mendekat, dengan pelukan yang hangat dan penuh kasih sayang. Ayo, Sinta. Jangan berdiri di luar seperti ini. Ayo naik ke mobil. Kami sudah menunggu. Dengan sedikit ragu, Sinta akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil. Gita menutup pintu dengan lembut, seolah memberikan perlindungan dari segala amarah yang baru saja ia terima. Dalam keheningan mobil itu, Sinta tidak bisa menahan diri lagi. Air matanya jatuh begitu deras, tanpa bisa ditahan. Semua yang ia coba simpan dalam hatinya, kini tumpah begitu saja. Gita tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan Sinta menangis sepuasnya. Terkadang, tidak perlu kata-kata untuk menghibur seseorang yang sedang terluka. Gita tahu betul apa yang Sinta rasakan. Kejamnya perlakuan ibu mertua, apalagi dengan penghinaan yang baru saja terjadi, jelas terasa sampai ke dalam hati yang paling dalam. Sinta memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah ibu mertuanya, ayah mertuanya yang hanya diam saja, dan para saudara mertuanya yang berpaling seakan tidak peduli, terus menghantuinya. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Apa salahnya jika ia bukan dari keluarga kaya? Apa salahnya jika penampilannya tidak semewah yang mereka harapkan? Kenapa mereka begitu? Aku tidak mengerti, Gita, bisik Sinta dengan suara terbata. Aku hanya ingin diterima, hanya ingin mereka melihatku sebagai diri aku yang sebenarnya. Gita menggenggam tangan Sinta, memberikan ketenangan yang mungkin hanya bisa diberikan oleh seorang adik. Sinta, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa tidak berarti. Kamu lebih dari sekedar penampilan. Mereka tidak melihat hati, dan itu kesalahan mereka. Sinta menatap keluar jendela, melamun. Mobil itu berjalan pelan, menyusuri jalanan kota yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan. Hanya suara mesin mobil yang terdengar, selain isak tangis Sinta yang perlahan mereda. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Gita, aku tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini. Aku pikir mereka akan menerima aku, meski dengan segala keterbatasanku, kata Sinta dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apa yang terjadi tadi tidak adil, dan kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu, jawab Gita tegas. Keluarga bukan hanya soal darah, bukan soal harta.
Keluarga adalah mereka yang bisa menerima kita apa adanya, Sinta. Dan kamu sudah menemukan keluarga yang tepat, yaitu kami. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Gita benar, ia tidak bisa terus terpuruk. Meskipun perasaan terluka itu masih begitu dalam, ia harus bisa melanjutkan hidup. Keluarga yang mencintainya, yang menerima ia apa adanya, itu adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Dan Gita adalah salah satu orang yang selalu ada untuknya. Mobil itu terus melaju, dan Sinta merasa seolah-olah ada sesuatu yang mulai terbuka di hatinya. Air matanya mulai reda, meskipun hatinya masih terasa hampa. Namun satu hal yang jelas, ia tahu ada harapan yang menanti di luar sana. Harapan bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, jauh dari orang-orang yang tidak bisa menghargainya. Setibanya di rumah, Gita langsung membuka pintu dan melangkah keluar. Ia menoleh ke Sinta, memberikan senyuman penuh arti. "Ayo masuk. Ini rumah kita, Sinta. Ini tempatmu." Sinta mengangguk, sedikit terkejut dengan sambutan yang begitu hangat. Tanpa disadari, ia sudah sampai di rumah yang penuh dengan kehangatan dan cinta dari orang yang benar-benar menyayanginya. Di sini, ia tidak perlu berpura-pura. Di sini, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Sinta keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkahnya terasa ringan, meskipun hatinya masih penuh luka. Namun ia tahu, hari ini hanyalah sebuah ujian yang harus ia hadapi. Dan dengan keluarga yang selalu mendukungnya, Sinta yakin ia akan bisa melewati semua ini. Kembali ke dalam rumah, Sinta merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti dirinya. Ia berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dan yang paling penting, ia tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Meskipun malam ini terasa sangat berat, Sinta tahu bahwa ia tidak sendirian. Dengan air mata yang telah reda, Sinta mulai menata hatinya untuk langkah-langkah berikutnya. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk maju. Ia akan tetap menjadi wanita yang kuat dan tak akan pernah menyerah pada keadaan. Hari itu, Sinta merasa beban yang mengganjal di dadanya semakin berat. Hari demi hari, perlakuan keluarganya, terutama ibu mertuanya, semakin menyakitkan. Tidak ada satupun yang pernah menyambutnya dengan tulus, apalagi memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Semua yang ada hanyalah tatapan penuh hinaan dan kata-kata pedas yang mengiris hati. Sejak pertama kali ia menikah dengan Arif, dia sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu akan membuatnya merasa begitu terhina di depan keluarga besar suaminya. Sinta duduk di sudut ruangan, mendengarkan percakapan antara ibu mertuanya dan para kerabat yang lain. Semua orang sibuk berbicara, tertawa, dan menikmati acara kumpul keluarga besar yang digelar dengan megah. Namun, di tengah-tengah semua kebahagiaan itu, Sinta merasa begitu terasingkan. Ia tidak diterima di sini. Seolah-olah ia hanyalah sosok asing yang datang untuk mengganggu kebahagiaan mereka. Sinta menyandarkan punggungnya pada dinding, memejamkan mata sejenak. Perasaan lelah dan frustasi menghantamnya. Ia merasa seakan-akan hidupnya hanyalah sebuah kebohongan besar. Semua yang ada di sekelilingnya terasa begitu semu. Ia telah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, tapi segala usaha itu sia-sia. Mertua dan keluarga besar Arif tidak pernah melihatnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka lebih melihatnya sebagai orang luar yang tak pantas berada di sana. Tak lama setelah itu, suara tawa riuh di ruang tengah membuat Sinta terbangun dari lamunannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara deru mobil yang berhenti di depan rumah besar itu. Pada awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu adalah kendaraan biasa yang hanya lewat. Namun,
Suara mobil yang berhenti begitu dekat membuatnya penasaran. Ia melirik keluar jendela. Tampak sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap parkir dengan sempurna di depan rumah. Mobil itu terlihat begitu elegan, jauh berbeda dengan mobil-mobil yang biasanya terparkir di halaman rumah tersebut. Suara pintu mobil terbuka, dan dari dalam muncul seorang pria yang sangat dikenal oleh Sinta. Itu adalah Raka, adik kandungnya. Sinta terkejut. Ia merasa seolah-olah mimpi buruknya hari itu segera berakhir. Raka, yang selama ini sibuk dengan karirnya di luar kota, tiba-tiba muncul di hadapannya. Raka berjalan dengan langkah pasti, mengenakan jas hitam dan kemeja putih yang sangat rapi. Wajahnya yang tampan dan penuh percaya diri seolah memberi kekuatan pada Sinta. Ia belum pernah merasa seceria ini dalam beberapa waktu terakhir. Raka berjalan menuju pintu rumah dan mengetuknya perlahan. Pintu itu terbuka, dan beberapa anggota keluarga besar Arif yang sedang asyik bercakap-cakap langsung berhenti sejenak. Pandangan mereka teralih pada Raka, yang berdiri dengan sikap percaya diri di depan pintu. Mereka terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. "Raka, kenapa kamu datang tiba-tiba?" Suara ibu mertua Sinta terdengar kaku dan terkejut. Raka tersenyum tipis, lalu melangkah maju ke dalam rumah. "Saya datang untuk menjemput Sinta. Kami akan pulang sekarang," jawab Raka dengan nada yang tegas. Sinta tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa ada sesuatu yang begitu menenangkan ketika melihat Raka. Adiknya ini, yang selama ini lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya, kini datang untuk menolongnya. Terkadang, Sinta merasa bahwa hidupnya hanyalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kegelapan. Namun sekarang, ada secercah cahaya yang muncul begitu saja. Adiknya ini selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Di dalam ruang keluarga, suasana seketika berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Raka dan Sinta. Beberapa wajah mulai terlihat bingung, terutama ibu mertua Sinta yang tampak cemas. Ia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Raka yang selalu sibuk dengan dunianya kini datang menjemput Sinta, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. "Raka, kamu tak perlu repot-repot. Sinta sudah bisa pulang sendiri nanti," kata ibu mertua Sinta dengan nada yang berusaha terdengar santai, meskipun ia jelas terlihat gugup. Namun, Raka tidak bergeming. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Maaf Bu, saya sudah memutuskan untuk menjemputnya. Saya tidak akan meninggalkan Sinta di sini sendirian. Dia adalah saudaraku, dan saya tak akan biarkan dia diperlakukan seperti ini." Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Raka tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Biasanya, ia hanya diam dan fokus pada pekerjaannya, tanpa terlalu banyak berbicara tentang keluarga. Namun, kali ini, ia membela Sinta dengan cara yang sangat jelas dan tegas. Rasa terima kasih dan kebanggaan menyelimuti hati Sinta. Ibu mertua Sinta hanya bisa terdiam. Ia merasa tidak punya alasan lagi untuk menahan Raka. Semua orang di ruangan itu mulai merasa canggung. Beberapa kerabat yang sebelumnya menikmati percakapan mereka kini merasa tidak nyaman. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perlahan, Sinta berdiri dari tempat duduknya. Ia merasakan tatapan tajam dari ibu mertuanya yang tak pernah berhenti mengawasinya. Namun, kali ini, Sinta merasa lebih kuat. Ia menatap ibu mertuanya dan berkata, "Terima kasih, Bu. Saya akan pulang dengan Raka." Dengan langkah mantap, Sinta berjalan menuju pintu. Raka mengikutinya dari belakang, memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi Sinta. Sebelum keluar dari rumah, Sinta menoleh sebentar dan melirik keluarga besar Arif. Mereka masih terdiam, bingung dengan apa yang baru saja terjadi.
Sinta tidak peduli lagi. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak akan kembali lagi ke tempat yang penuh dengan hinaan ini. Di luar rumah, Raka membuka pintu mobil untuk Sinta. Dengan sebuah senyuman, Sinta masuk dan duduk dengan nyaman di kursi penumpang. Mobil mewah itu segera melaju meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi tempat ia diperlakukan tidak adil. Selama perjalanan, Sinta menatap keluar jendela, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, Raka memecah keheningan. Sinta, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena mereka. Kamu lebih dari cukup untuk semua yang ada di dunia ini. Sinta tertegun, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raka benar. Ia tak perlu merasa terhina atau diperlakukan buruk oleh orang lain. Ia memiliki segalanya, dan yang lebih penting lagi, ia memiliki keluarga yang menyayanginya, meskipun bukan keluarga suaminya. Terima kasih, Raka. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, ujar Sinta, suaranya bergetar. Ia merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Raka tersenyum, memandang adiknya dengan penuh kasih. Kamu tidak sendiri, Sinta. Jangan pernah lupa itu. Mobil mewah itu terus melaju, meninggalkan rumah besar di belakang, dan Sinta tahu hidupnya akan berubah. Kini, ia tidak akan pernah lagi diperlakukan sebagai orang yang rendah hanya karena penampilannya. Ia adalah wanita yang memiliki kekuatan, dan dengan dukungan keluarga, ia tahu ia akan mampu melewati segala rintangan yang ada di hadapannya. Perjalanan panjang Sinta baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Suasana di ruang keluarga mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Sinta yang baru saja keluar dari mobil mewah yang dihentikan dengan anggun di depan rumah. Lampu-lampu penerangan halaman yang terang benderang itu seakan menambah dramatis suasana. Langkah Sinta mantap saat ia memasuki rumah, menggenggam tas tangan bermerek yang seketika menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Keluarga besar yang tadinya sibuk dengan obrolan ringan mereka, tiba-tiba terdiam. Mereka seperti membeku, seolah otak mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Mobil yang datang itu bukanlah mobil sembarangan. Dengan warna hitam metalik mengkilap, logo yang tersemat pada kap mesin tak bisa disalahkan lagi, sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru. Semua orang tahu, itu bukan sembarang mobil. Kenapa kamu bawa mobil itu? Suara Bu Murni terdengar terbata-bata, matanya terus memandangi Sinta, mencoba mencerna kenyataan yang dihadapi. Sinta, dengan wajah datar dan ekspresi tenang, tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya melangkah lebih jauh masuk ke dalam rumah, mengabaikan pandangan penuh tanya dari para tamu yang masih terperangah. Matanya menyapu sekeliling ruangan, menemukan adik perempuannya yang berdiri di dekat pintu, memberi isyarat seakan meminta Sinta untuk mengikuti langkahnya. "Apakah kamu membawa adikmu ke sini untuk pamer?" tanya Ibu Murni dengan nada suara yang lebih tinggi, penuh dengan kebencian yang mulai tampak jelas. "Apakah ini caramu menghina keluarga ini?" Sinta berhenti sejenak. Ia menatap Bu Murni dengan tatapan yang kosong, namun matanya memancarkan ketegasan yang jarang terlihat sebelumnya. "Ibu, aku tidak berniat menghina siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri, tanpa harus bergantung pada apapun, bahkan pada penampilan." Sinta berbicara dengan tenang, namun kata-katanya mengandung makna yang dalam, yang seakan menampar setiap orang yang ada di ruangan itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru mengejutkan semua orang yang ada di sana. Bu Murni, yang biasa angkuh dan merasa lebih tinggi dari Sinta, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah anak-anaknya yang duduk di sebelah. "Ayo, keluar," katanya dengan suara yang tegas dan penuh perintah. "Acara ini tidak layak dilanjutkan.
Kami tidak ingin ada orang yang mengganggu kehormatan keluarga ini. Kata-katanya seperti pedang tajam yang menembus langsung ke hati Sinta. Ia tahu, inilah saat yang telah ia tunggu. Waktu di mana semuanya harus terungkap. Ibu, kata Sinta sekali lagi, suaranya semakin kuat. Apa yang selama ini ibu pikirkan tentang saya? Apa yang selama ini ibu lihat pada saya? Ia menarik napas dalam-dalam, memandang ibu mertuanya dengan mata penuh kesabaran. Saya datang dari keluarga yang berbeda, yang tidak suka tampil mewah. Saya tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan kekayaan saya. Tapi, sepertinya keluarga ini lebih suka menilai dari penampilan luar. Apa yang akan ibu pikirkan jika tahu, keluarga saya memiliki lebih dari cukup untuk membeli dunia ini? Sinta berhenti sejenak, memberi waktu pada kata-katanya untuk meresap. Semua orang dalam ruangan itu mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia yang tadinya tampak sederhana dan tertekan, kini berdiri dengan penuh percaya diri. Wajahnya tidak lagi cemas atau takut, melainkan penuh dengan keteguhan hati. Tiba-tiba, adiknya yang berdiri di dekat pintu itu melangkah maju. Ia menatap seluruh keluarga Sinta dengan tatapan tajam. "Kalian semua seharusnya malu," kata adiknya, suaranya penuh dengan amarah yang tertahan. "Selama ini, kalian hanya melihat Sinta sebagai wanita biasa yang tidak punya apa-apa. Kalian merendahkannya, menghinanya hanya karena penampilannya. Tapi Sinta bukanlah orang yang harus dipandang sebelah mata. Kalian semua tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan kini, kalian harus terima kenyataan bahwa kalian telah membuat kesalahan besar." Sinta menatap adiknya dengan mata yang penuh rasa syukur. Tidak ada yang lebih menyentuh hatinya selain dukungan yang datang dari orang yang telah lama ia jaga dan sayangi. "Terima kasih," bisiknya pelan. Adiknya memandangnya dengan senyum tipis, lalu kembali menghadap keluarga besar yang kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Saat itu, suasana menjadi sangat tegang. Semua orang mulai merasa tidak nyaman, terganggu oleh kenyataan yang tak bisa disangka lagi. Ibu Murni dan seluruh anggota keluarga besar terlihat semakin terpojok. Mereka yang tadinya menyudutkan Sinta, kini tak bisa berkata-kata. Semua terdiam, dan hanya suara detak jam yang terdengar memenuhi ruang besar itu. Sinta bisa merasakan udara di sekelilingnya berubah. Sebuah kesunyian yang dalam menyelimuti ruangan. Ibu Murni, yang kini tak lagi berbicara dengan nada tinggi seperti sebelumnya, hanya memandang Sinta dengan wajah yang tertutup emosi. Sinta bisa melihat ada kegelisahan di mata ibu mertuanya, yang seakan mulai menyadari betapa besar kesalahannya selama ini. "Sinta," kata Bu Murni dengan suara pelan, Aku tidak tahu." Sinta tersenyum tipis, senyuman yang tidak berniat menyakiti, tetapi lebih seperti mengungkapkan bahwa ia sudah cukup lelah. "Ibu, tidak perlu permintaan maaf. Semua sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah belajar dari kesalahan." Ia mengalihkan pandangannya pada seluruh keluarga yang hadir. Keluarga bukanlah tentang siapa yang paling kaya, atau siapa yang lebih hebat. Ini tentang bagaimana kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Tapi saya rasa, hal itu sudah tidak ada di sini. Sinta berbalik dan melangkah keluar dari ruangan dengan langkah yang pasti. Adiknya mengikuti di belakang, memberikan semangat. Ketika Sinta sampai di luar rumah, ia merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Keputusan yang telah ia ambil membawa rasa lega. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa rendah diri. Di luar rumah, mobil mewah itu menunggu. Mobil yang selama ini hanya dilihatnya sebagai kendaraan mewah yang dimiliki oleh keluarganya, kini menjadi simbol dari kebanggaan yang lebih dalam. Sinta duduk di kursi depan mobil, adiknya di sebelahnya. Ia menatap rumah besar itu yang kini tertinggal jauh di belakangnya. Tidak ada perasaan kesal atau benci,
hanya rasa bebas yang menenangkan hatinya. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi adalah sebuah pelajaran hidup yang berharga. Sebuah pembelajaran yang menunjukkan bahwa tidak semua yang terlihat dari luar itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dan bahwa, pada akhirnya, tidak ada yang lebih penting dari kenyamanan hati dan diri sendiri. Sinta melanjutkan perjalanannya, membiarkan semua kenangan itu menghilang bersama angin malam yang menyapu wajahnya. Beberapa hari setelah kejadian yang mengubah segalanya, suasana di rumah orang tua Sinta terasa hampa. Udara pagi itu seakan berat, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sinta duduk di ruang tamu, menatap pemandangan dari jendela. Tangannya memegang secangkir teh hangat, namun pikirannya jauh melayang, berkelana ke masa lalu, mengenang setiap luka yang telah tergores di hatinya. Saat itu, ponsel di meja sampingnya berbunyi. Suara pesan masuk yang menyentak ketenangannya. Sinta mengerutkan kening ketika melihat nama yang tertera di layar. Rian, suaminya. Nama itu kini terasa begitu asing, seolah bukan lagi bagian dari hidupnya. Dalam hati, ia merasa perasaan itu sudah lama mati. Tapi, entah kenapa, jari-jarinya tergerak untuk membuka pesan itu. Sinta, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tolong balas. Sinta menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Suaranya yang lembut, kata-kata yang begitu penuh penyesalan, seakan tidak cukup untuk menembus dinding yang telah ia bangun. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Sinta berbunyi lagi, kali ini dari Bu Murni, ibu mertua yang telah lama membuat hidupnya penuh siksaan emosional. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pesan yang kedua ini. Sinta, kami sekeluarga sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menghina dan memperlakukanmu seperti itu. Maafkan kami, ya. Sinta kembali menatap layar, seakan mempertimbangkan setiap kata yang tertulis. Suasana hening yang membungkusnya membuatnya terperangah, seperti ada beban berat yang menyusup ke dalam dadanya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Kecewa? Marah? Atau justru kosong? Memori tentang penghinaan dan sikap dingin keluarganya kembali datang menghantui pikirannya. Kejadian itu seperti baru terjadi kemarin, meskipun sudah berlalu beberapa hari. Mereka semua, termasuk Rian, telah menyakitinya lebih dari yang bisa ia terima. Perlakuan mereka yang kasar dan merendahkan di acara besar keluarga itu, saat ia diusir dengan hina, tidak akan mudah dilupakan begitu saja. Sinta menatap pesan itu dalam hening. Lalu, perlahan ia mulai mengetikkan balasan. Saya sudah memaafkan sejak dulu, tapi tidak lupa. Kata-kata itu seakan melepaskan sesuatu yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Terkadang, memaafkan bukan berarti melupakan, dan Sinta tahu betul bahwa ia tak akan pernah bisa benar-benar melupakan apa yang telah terjadi. Keluarganya, terutama ibu mertua dan suaminya, telah memberikan luka yang begitu mendalam. Meski mereka datang dengan permintaan maaf, ada banyak hal yang belum bisa mereka jawab. Ada pertanyaan yang tetap menggantung, tak terjawab. Sinta pun berpaling dari ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari yang tengah terik menyinari halaman rumah, tapi hatinya tetap kelam. Seolah ia telah berjalan begitu jauh dari kenyataan yang dulu begitu ia percayai. Dunia yang dulu dipenuhi oleh impian dan harapan, kini terasa begitu jauh. Setelah beberapa detik, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah panggilan masuk. Sinta melirik layar, melihat nama Rian di sana. Sebuah panggilan telepon dari suaminya yang dulu ia cintai, yang kini terasa begitu jauh. Dengan perlahan, ia mengangkat telepon itu. Halo, Sinta? Suara Rian terdengar agak ragu di ujung sana. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal.
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk memperbaiki semuanya. Sinta terdiam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti. Kata-kata Rian menggantung di udara. Ia merasakan sesak di dadanya, seperti ada hal yang ingin ia katakan, tapi tak bisa keluar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Akhirnya Sinta berkata, suaranya datar, namun tegas. Kau dan keluargamu sudah memberi luka yang begitu dalam. Apa yang bisa memperbaiki semua itu? Apakah dengan kata maaf itu cukup? Rian terdiam di sana, seakan tak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar minta maaf, Sinta. Aku tidak tahu kenapa aku bisa membiarkan itu semua terjadi. Ibu dan aku, kami benar-benar salah. Sinta menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia segera menghapus air mata yang mulai menetes. Ia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kelemahan. Bukan sekarang. Rian, ini bukan soal kamu atau ibu yang datang meminta maaf. Ini soal bagaimana kalian semua memperlakukan aku selama ini. Setiap kali aku berusaha untuk diterima, kalian justru semakin menegaskan bahwa aku bukan bagian dari keluarga kalian. Itu yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Rian kembali terdiam, dan kali ini, suaranya lebih pelan. Aku tahu, dan aku menyesal telah membuatmu merasa seperti itu. Tapi aku ingin kau tahu, Sinta, aku mencintaimu. Mendengar kalimat itu, hati Sinta terasa seperti terjepit. Rian, suaminya yang dulu ia percayai, yang dulu ia harapkan bisa menjadi penopang hidupnya, kini berkata seperti itu. Tapi apakah itu cukup? Mungkinkah kata-kata itu bisa menghapus segala yang telah terjadi? Sinta menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kamu mencintaiku, Rian. Tapi cinta itu tidak cukup jika tidak disertai dengan sikap yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan. Aku ingin kamu tahu, aku sudah memaafkan semua yang terjadi. Tapi bukan berarti aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Ada jeda panjang di antara mereka. Sinta bisa merasakan betapa Rian mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tetapi ia tahu itu tidak akan cukup untuk menebus semua yang telah dilakukan. Aku akan pergi ke rumah ibu sekarang, kata Rian, akhirnya memecah kesunyian. Aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Aku berjanji. Sinta menutup mata, mencerna kata-kata itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lega, tapi juga ada rasa skeptis yang masih menyelimuti. Terlalu banyak yang harus diperbaiki, terlalu banyak luka yang perlu disembuhkan. Tapi setidaknya, dia bisa merasakan sedikit kedamaian dalam dirinya sekarang. Mungkin, hanya mungkin, perubahan itu akan datang, meskipun lambat. Aku harap kamu menepati janji itu, Rian. Tapi ingat, bukan hanya kata-kata yang dibutuhkan, tapi juga tindakan. Sinta menutup telepon itu dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Ia tahu, meskipun pengakuan itu datang terlambat, setidaknya sekarang Rian menyadari kesalahannya. Namun, apakah itu cukup? Waktu yang akan menjawab, dan Sinta tahu bahwa perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka-luka itu baru saja dimulai. Dengan perlahan, Sinta berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela. Melihat langit yang biru, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Meskipun masih banyak yang harus diperjuangkan, dia tahu satu hal. Dia akan terus melangkah, tidak peduli apapun yang terjadi. Karena dia tahu, dirinya layak untuk bahagia, dan dia akan berjuang untuk itu, bahkan jika harus melakukannya sendirian. Setelah kejadian itu, Sinta tidak pernah membiarkan dirinya terpuruk. Meskipun ia tahu bahwa orang-orang mungkin menganggapnya aneh karena sikapnya yang tidak menunjukkan rasa sakit atau kesedihan,
Sinta justru merasa semakin kuat. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, dan kadang kita harus menerima kenyataan yang tidak kita inginkan, untuk kemudian bangkit dan melangkah maju. Kehidupan barunya dimulai tanpa embel-embel kemewahan atau perhatian keluarga besar. Sinta tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman, jauh dari keramaian keluarga suaminya. Ia menyewa apartemen itu dengan hasil kerjanya sendiri. Setelah kejadian di rumah ibu mertuanya, Sinta tidak merasa malu lagi akan siapa dirinya. Ia hanya perlu membuktikan bahwa segala hal yang terjadi pada hidupnya tidak akan meruntuhkan jati dirinya. Malam itu, Sinta duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke jalanan kota. Ia memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan yang penuh dengan ujian ini belum berakhir, tapi ia sudah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Ketika adiknya, Arga, datang menjemputnya dengan mobil mewah, itu bukan hanya kejutan, tetapi juga pelajaran berharga. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu punya mobil seperti ini? Sinta bertanya dengan tawa tipis saat Arga menyarankan untuk pulang bersamanya. Arga hanya tersenyum dan menjawab, "Karena kamu selalu menunjukkan bahwa kamu bisa hidup dengan apa adanya. Tapi aku tahu, Sinta, kamu lebih dari sekedar penampilan." Mobil mewah yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya saat itu adalah simbol dari perubahan besar dalam hidup Sinta. Itu adalah simbol dari keputusan untuk tidak pernah lagi merasa rendah diri atau tertekan oleh pandangan orang lain. Sinta kini bisa membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkannya bahwa ia tidak perlu hidup dalam bayang-bayang kemewahan untuk dihargai. Ia tidak perlu melupakan dirinya untuk diakui oleh mereka. Pagi itu, Sinta duduk di meja kerjanya, memandang layar komputer yang menampilkan laporan bulanan proyek desain interior yang ia kerjakan. Ia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan milik keluarga suaminya. Setelah kejadian itu, Sinta memilih untuk fokus mengembangkan usahanya sendiri. Dengan kemampuan dan jaringan yang ia bangun selama bertahun-tahun, ia membuka perusahaan desain interior yang cukup sukses. Semua itu tidak datang begitu saja. Sinta bekerja keras, belajar, dan berjuang untuk mengembangkan bisnisnya. Banyak orang yang meragukan kemampuannya, terutama mereka yang dulu mencibir tentang penampilannya yang sederhana. Namun, Sinta justru semakin tekun dan terus belajar. Dengan segala keterbatasan yang ada, ia terus berusaha memberi yang terbaik di setiap proyek yang ia kerjakan. Seiring waktu, nama Sinta semakin dikenal dalam dunia desain interior. Reputasinya sebagai seorang profesional yang handal pun mulai mendapatkan pengakuan. Tentu saja, bukan hanya hasil kerjanya yang berbicara, tetapi juga sikap rendah hatinya yang tidak berubah meski ia kini sukses. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Pada satu kesempatan, Sinta diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang desain interior. Ini adalah momen yang luar biasa baginya, bukan hanya karena ia mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penampilan tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Hari itu, saat Sinta berdiri di depan audiens yang penuh dengan orang-orang yang sangat dihormati dalam dunia desain, ia merasa sangat tenang. Tidak ada rasa gugup atau cemas. Ia hanya merasa bersyukur bisa berada di tempat itu, berbicara dengan penuh keyakinan. Sesekali ia melihat ke arah hadirin yang begitu antusias mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setelah seminar selesai, banyak orang yang datang untuk berbicara dengannya. Mereka mengagumi bagaimana Sinta bisa begitu berhasil dengan latar belakang yang tidak terlalu mencolok. Mereka memuji sikapnya yang sangat profesional dan penuh kepercayaan diri. Salah satu di antaranya adalah seorang desainer terkenal yang telah lama mendengar tentang kerja keras Sinta. Ia mengajaknya untuk bekerja sama dalam proyek besar, yang tentu saja menjadi peluang besar bagi Sinta untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi.
Namun, di tengah segala kesuksesan yang diraihnya, Sinta tetap merasa bahwa ada hal yang lebih penting dalam hidup. Keluarga dan teman-teman yang mendukungnya, mereka yang selalu ada dalam suka dan duka, lebih berarti baginya daripada apapun. Meski ia sudah berhasil membuktikan dirinya, Sinta tidak merasa perlu membanggakan pencapaiannya di hadapan orang-orang yang pernah meremehkannya. Baginya, kebahagiaan datang dari rasa puas dengan diri sendiri, bukan dari pujian orang lain. Setelah beberapa bulan, Sinta mendapatkan undangan untuk menghadiri reuni keluarga besar suaminya. Awalnya ia ragu untuk datang, mengingat pengalaman pahit yang pernah ia alami di sana. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk hadir, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang itu, tetapi hanya untuk memberi contoh bahwa ia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Ketika ia tiba di acara tersebut, banyak wajah-wajah yang terkejut melihat kehadirannya. Mereka yang dulu mengusirnya kini memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan mencoba mendekatinya. Namun Sinta tetap tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tahu bahwa kehadirannya di sana bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi korban penilaian orang lain. Selama acara, Sinta berbicara dengan beberapa anggota keluarga mertuanya yang dulu pernah merendahkannya. Mereka mengakui bahwa Sinta telah berubah, tidak hanya dalam hal penampilan, tetapi juga dalam sikap dan keteguhannya. Mereka yang dulu menghina kini mulai menghormati dan mengagumi keberhasilannya. Namun, di dalam hati, Sinta hanya tersenyum. Ia tidak butuh pengakuan dari mereka. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan bahagia dan damai, bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Ketika acara itu berakhir, Sinta berpamitan dengan sopan dan melangkah keluar dari ruangan. Ia tidak merasa bangga dengan penilaian orang lain, karena bagi Sinta, kebahagiaan sejati datang dari rasa damai yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa sakit atau perasaan terhina. Semua itu telah ia lepaskan. Ia memasuki mobilnya, mengemudi pulang ke apartemennya yang nyaman. Sinta tahu, meskipun dunia bisa menghakimi seseorang berdasarkan penampilan atau status, namun nilai sejati seseorang tidak dapat diukur dengan apa yang terlihat di luar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang baik dan tekad yang kuat. Sinta, pikirnya, aku sudah memenangkan pertempuran terberat dalam hidupku. Dan yang lebih penting, aku masih tetap menjadi diriku sendiri, tanpa perlu berubah untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sinta tersenyum kecil, menatap ke depan, dan melanjutkan perjalanannya dengan penuh keyakinan.